Makanya orang Bugis itu beda itu kalau dia di warung dengan suku lain. Kalau orang Bugis biar tidak mau namakan, yang penting kasih rame meja. Dimakan atau tidak ramai. Kalau sedikit di atas, na bilang, masih ke. Dek na melo Yandria Gagana. Itu jangan pelit. Dan tolong tunjukkan saya di dunia ini yang miskin gara-gara dia dermawan. Tunjukkan saya orang yang bangkrut karena dia dermawan. Tidak ada itu. Itu di kompleks yang sudut rumah Ustaz. Kayak sekali dulu itu. Cuma karena rajin sedekah bangkrut. Tidak ada. Maka ibu-ibu kalau mau ki kaya dermawan ki. Ini ibu-ibu ini banyak semua gelannya. Masalah. Ibu kalau mati ki siapa pakai itu semua? Anak istri kedua. Pasti mi kawin lagi suami tak. Iya, pasti mi kawin lagi suami tak. Ada ibu-ibu berdatang bertanya sama saya, bilang, Ustaz, jeleknya itu sifatnya tetanggaku. Kenapa lagi bu? Masa tahu istrinya belum pikirin kuburna, baru 3 bulan meninggal istrinya kawin lagi. Saya bilang, itu tetanggaku masih hidup istrinya kawin mi. Itu takur. Iya tuh, orangnya nak tahu. Iya kan? Dia dengar ceramahku begini, mamanya istriku di rumah nak komplain kak. Dia bilang puang, Ustaz, jadi nanti kalau meninggal kak mau ki juga kawin. Saya suruh duduk ki baik-baik. Nah, sini ki sayang. Dengar ki baik-baik jangankan kita meninggal sayang. Masih hidup ki saja. Nah saya berpikiran selalu mau kawin lagi. Ayo. Maka demi Allah kalau kita bersyukur kepada Allah, bersedekahlah. Bu-ibu, ada anak tak susah dinasihati. Salah satu sebabnya karena kita pelit. Kenapa itu suamiku tidak mau mendengar? Karena kita pelit. Ingat, ada 6 sifat yang membuat kita tertolak dari bencana. Satu di antaranya kata Nabi, as-sadaqatu, bersedekah. Jadi kalau rumah tangga tak ribut aja terus kerja, sedekah. Sedekah. Allah kan yang mendatangkan bala, Allah yang menghindarkan kita. Jadi kalau mau ki punya rumah yang bahagia, rumah tangganya rukun akur, sedekah ki. Jadi kalau kita dengar mi suami tak mulai lain-lain, toh, kayak itu laki-laki ada tuan dibilang ya nakal-nakal sedikit. Ya, dia bilang bagaimana tidak Ustaz? Kalau di warung kopi baik namamu itu pelayan. Assalamualaikum Pak Haji. Mau ki minum apa? Kopi. Pakai gula atau tidak? Gula. Gulanya yang rendah kalori atau bagusnya itu sopan kasih. Bagus 2 tangan nak kasih suami tak. Sekalinya sampai di rumah, bikinan saya kopi. Apa bah kopi terus kau. Gimana suamimu ndak nambil orang cilaka? Ya. Nah, kita lihat mi gelagak-gelagak suami tak. Ciri-cirinya misalnya tuh yang selama ini tidak pernah pakai parfum keluar. Nah biar pengharum ruahan nah pakai Tommy. Ciri-ciri itu. Selama ini tidak pernah setrika. Nah biar baju dalamnya mau Tommy disetrika. Mencurigakan itu. Paling mencurigakan kalau terima WhatsApp dalam kamar mandi. 70% wajib dicurigai. Nah kalau sudah begitu mi suami tak, jangan kau pergi curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Curhat tuh di medsos 60 mi umur dah. Datang kuliah itu ibu-ibu. Ini deh, caleda. Nah, ada tuh kuliah itu ibu-ibu. Nih, update status tuh. Di mana di kau? Oh, mana? Daripada ibu begitu curhat, ya Allah. Kan ibu-ibu kan selalu berdoanya di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Status ibu nanti Tuhan mau baca statusmu. Jadi bagaimana kalau mau curhat? Salat tahajud. Kalau Allah lindungi suami tak, biar itu perempuan telanjang di depannya tidak mempan. Makanya minta tolong kepada Allah. Ini kita mak jaluk, manena, bertengkar. Hamil lagi. Atau begitu, aku bilang apa sih maksudnya ini? Bertengkar, ini tampus sih. Ada toh itu begitu. Ya sudahlah.
Nah, ketika ada masalah begitu, ibu jangan cerita jeleknya pasanganmu. Bapak jangan cerita jelek pasangan sama orang lain. Pasti nak cerita ke orang. Masa nak cerita ke Ustadz? Nah masih saudara kah itu? Siapa yang dorong Nabi Yusuf ke sumur? Saudaranya. Masa ton sina cerita ke Ustaz, pamanku itu, amureku. Siapa itu? Abu Lahab. Pamannya Nabi. Masa nak cerita kak? Nah masih sepupu kak? Abu Sofyan itu sepupunya Nabi. Maka lebih baik curhat kepada Allah. Ambil sholat duha. Sudah itu ngadu kepada Allah. Saya tidak tahu salinya sholat duha. Tidak harus bahasa Arab itu sali. Kalau mau ke bahasa Bugis, bahasa Bugis. Wani akan masam pajak hajat. Kalau kita mau salat hajat. Ya, salat hajat karena kita punya hajat besar. Sholli sunnatal hajjati. Kalau bahasa Arab. Kalau kita bahasa Bugis. Wakatai masam pajak hajat 2 rakaat. Sunnah iriseseku lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Indonesianya. Saya niat salat hajat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga tidak tahu. Berdiri tegak menghadap kiblat. Ambil jalur pintas. Mana caranya? Bilang makin saja. Tuhan, salat hajat nah. Allahu Akbar. Ya ketawa serius kayak ini. Boleh, betul. Sudah itu 2 rakaat ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Boleh. Benar boleh. Sudah itu baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Surah pendek apa? Surah apa saja. Bahkan boleh tidak baca surah pendek. Selesai ruku, tidal. Sudah selesai 1 rakaat, naik lagi 1 rakaat lagi, tambah. Seperti salat sunnah biasa. Sujud terakhir, menangis maka di situ. Sampaikan keluhanmu. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati suamiku. Saya lihat akhir-akhir ini mulai lain-lain. Tidak mungkin saya bisa jaga ya Allah. Saya periksa HP-nya yang satu, ternyata ada lagi yang sembunyi. Curhat itu namanya curhat di hadapan Allah. Nangis maka di depan, sampaikan isi hatimu. Tidak mungkin saya bisa menjaganya. Engkau maha menjaga ya Allah. Ya Allah, lindungi suamiku ya Allah. Nah, sudah itu. Nasar ki. Ya Allah, ini ada uangku 1 juta. Saya bawa besok ke panti asuhan. Saya bawa besok ke masjid yang lagi dibangun. Mudah-mudahan 1 juta itu tolak bala. Suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba miamalkan gitu. Coba kiamalkan. Yang jadi masalah kalau suami tak juga bangun sholat hajat. Nah tahu mi juga rumusnya. Sudah sholat tapi ya Allah, cau namite biniku. Capek mali istriku ya Allah, jaluk saja kerjanya.